Halo semuanya, salam semesta. Kembali lagi bersama caster yang ngapak di podcast Debak, tempat dimana kamu bisa belajar sains, teknologi terbaru, dan tips dan trik menarik yang berhubungan dengan teknologi serta sains tentunya. Oke, akhirnya kita sampai di chapter 18. Nggak kerasa, dan karena angkanya ini angka khusus 18, ya angka 18 merupakan salah satu angka yang digunakan di dunia sebagai batas umur kedewasaan seseorang, baik pria ataupun wanita ya. Angka 18 itu biasanya untuk konten-konten yang berbau kedewasaan. Namun sejatinya konten-konten yang sudah berhubungan dengan adegan-adegan di dalam ranjang itu sebenarnya untuk orang umur 21 tahun. Tapi perlu diketahui betul-betul bahwa itu berbeda. Itulah mengapa sebenarnya ketika seseorang ingin memiliki sebuah keturunan itu minimal 21 tahun ke atas. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Kali ini karena chapternya 18, dimana itu merupakan titik dimana seorang remaja sudah bisa mulai menuju kedewasaan, maka saya kali ini akan membahas sebuah tema, yaitu pubertas. Kenapa pubertas? Karena menarik. Terus banyak orang Indonesia itu yang mensalahartikan pubertas, dan bisa dibilang podcast kali ini tuh lebih ke parental atau parenting tim untuk membantu para remaja supaya lebih tahu bahwa sebenarnya yang namanya nikah muda dan lain-lain itu sebenarnya tidak terlalu diuntungkan ya, dan perlu diketahui betul-betul. Oke, kita mulai. Pubertas atau istilah lainnya itu akil balik ya. Itu pasti teman-teman pada tahu, orang-orang Indonesia pasti tahu. Ini adalah kejadian pada masa ketika seseorang anak manusia mengalami perubahan baik segi fisik, psikis, dan pematangan dari fungsi-fungsi tubuhnya di bagian untuk seksual. Permulaan pada masa ini adalah pada saat umur 8 tahun hingga 10 tahun. Itu mungkin untuk yang masa-masa modern ya, karena di zaman saya nggak secepat itu sih. Dan berakhir di umur 15 hingga 16 tahun ya, ini secara umumnya. Pada wanita mengalami huruf M, dan pada laki-laki mengalami mimpi basah, atau bisa disebut juga ya kalau orang-orang dulu bilang tuh wet dreams. Tapi banyak juga pubertas dini yang terjadi pada masyarakat dunia, dan termasuk orang-orang di Indonesia juga banyak terjadi kasus ini, dimana kasus ini tuh pada anak remaja itu menyebabkan dimana hormon testosteron dan estrogen pada pria dan wanita itu menjadi nggak stabil. Karena hal itu juga yang membuat mungkin ya jadinya banyak anak-anak itu tumbuhnya lebih cepat dari yang diharuskan. Ya banyak sekali kasus dimana umur 7 tahun atau 6 tahun bahkan sudah ada yang bisa kayak gitu. Itu sih pernah ada kalau nggak salah kasus, walaupun belum banyak. Terus pada masing anak-anak itu berbeda dan beragam ya tentunya kasus-kasus seperti ini. Dan pubertas juga terjadi karena sekresi dari gonadotropin dan itu berasal dari hipotalamus tubuh. Itulah mengapa akhirnya diikuti dengan sekuen perubahan pada sistem endokrin yang kompleks dan timbulnya sistem umpan balik yang negatif serta positif. Negatif serta positif ini konotasinya itu banyak, tapi sebenarnya yang utama itu adalah peran kelenjar pituitari di mana mengeluarkan hormon perubahan yang menentukan besarnya individu tersebut. Terus tadi hormon gonadotrofik itu merangsang gonad untuk meningkatkan kegiatan yang ada pada tubuh selama masa puber itu sendiri. Untuk itu kita akan membahas ciri-cirinya pada pubertas pada anak perempuan dulu ya, karena sebenarnya masa peralihan ini sangatlah penting, dan bisa dikatakan juga ini merupakan titik di mana remaja itu akan menjadi manusia yang lebih matang. Jadi di perubahan utama pada seorang manusia itu ada dua, di mana itu ada proses ketika masih bayi, dan yang kedua adalah proses ketika ya ini remaja. Nah karena itu banyak yang mengatakan remaja muda itu adalah remaja yang sudah matang seksual, dan para orang tua harus tahu bagaimana perubahan sifat-sifat dan karakter yang terjadi pada anak, karena ini bisa terjadi kapanpun, terutama ketika masa-masa remaja awal. Jadi para orang tua selalu dampingi, tapi jangan membuat anak-anak merasa jadi tidak nyaman, itu penting. Oke, untuk ciri yang pertama pada wanita jelas terjadi pertumbuhan pada payudara, di mana bagian ini merupakan hal yang paling terlihat paling jelas dari seorang wanita. Nggak mungkin itu berpindah ke pria, walaupun sebenarnya ada banyak pria yang kelebihan hormon estrogen juga bisa. Terus pertumbuhan rambut pada lengan dan kaki, tapi biasanya juga ini bisa terjadi di organ intim dan di ketiak. Ini sih sebenarnya juga buat laki-laki juga ini, tapi kalau
laki-laki di dada, kalau perempuan itu nggak terdapat di dada maksudnya. Terus jerawat itu biasanya iya karena hormon, semakin banyak hormon terus muka tuh jadi berminyak dan mudah berjerawat. Ini sih masih hal yang wajar baik laki atau perempuan itu akan mengalaminya. Terus untuk wanita mengalami keputihan berbagai organ intim tentunya karena mengalami menstruasi, wajar, tapi yang penting kadarnya tidak terlalu tinggi. Itu mungkin bisa dijelaskan oleh ahli-ahlinya ya. Terus tinggi badan, bertumbuh lebih cepat setelah ya itu betul. Kalau perempuan seperti itu, kalau laki-laki ketika nanti mimpi basah juga sudah mulai mengalami pertumbuhan dan biasanya condong lebih cepat. Average ya tumbuhnya laki-laki itu sekitar 7-8 cm per tahun dan perempuan itu 5-7,5 tergantung hormon, itu juga berpengaruh. Terus kalau perempuan yang paling utama tuh pertumbuhan pada pinggul yang semakin besar tapi pinggangnya mengecil. Pinggul itu di atas bagian pantat kalau nggak salah. Terus lemak lebih mudah tersebar baik di lengan, di paha, dimanapun itu lebih mudah tersebar untuk wanita. Terus dari sisi emosional perubahan karakter, biasanya wanita lebih emosional dan lebih mudah tersentuh lah intinya lah. Terus tapi baik pria atau wanita itu banyak yang ingin keluar dari circle rumah lah biasanya lah ya. Bisa dilihat ketika teman-teman itu merasa bosan di rumah, pingin main ke tempat teman atau bergaul, itu termasuk salah satu ciri khas emosional ketika seseorang mengalami akil balik atau pubertas ini. Bagi Anda yang mengalami keterlambatan pubertas, janganlah pernah malu karena memang hormon manusia itu masing-masing. Yang berbahaya adalah jika teman-teman itu tidak memiliki hormon. Itu sebenarnya ada salah satu penyakit di mana ada seorang wanita tuh di California, Amerika kalau nggak salah, itu tidak memiliki hormon wanitanya sehingga dia tidak mengalami pertumbuhan yang ada sebagai sekunder, sebagai pertumbuhan sekunder sebagai seorang wanita. Jadi dia tidak memiliki tonjolan, tidak mengalami dan lain-lain. Itu ada namanya sebenarnya, tapi mungkin kita akan bahas next chapter. Terus nih, biasanya timbul konflik pada wanita ke orang tua itu juga bisa. Terus tidak stabil emosinya, ya itu bisa terjadi. Bahkan untuk wanita atau pria juga, ketidaktenangan akan suatu hal ini sih juga bisa pada pria juga. Terus pada perempuan itu muncul perkembangan dengan menghasilkan sel telur, memperhatikan penampilan secara lebih berlebih dibanding sebelumnya. Ini sih juga bisa pada pria, tapi biasanya pria tuh lebih cuek, yang lebih perhatian sama perempuan karena ingin menjaga penampilan tentunya para wanita seperti itu. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui betul-betul. Nah, sementara untuk pubertas laki-laki, terlepas dari yang sudah tadi saya katakan yang ada kesamaan pada perempuan, pada laki-laki itu pasti ada beberapa tumbuh jakun, terus pembesaran pada kemaluan, baik bagian yang memanjang dan bagian yang mengandung bola atau testes juga akan mengalami pembesaran dan pertumbuhan yang signifikan. Terus bagian skrotum atau pelindung testes itu sendiri akan menjadi lebih berwarna gelap dari sebelumnya. Terus rambutnya didaya, terus suara pria tuh biasanya lebih berat daripada wanita. Itulah mengapa wanita oktav suaranya para penyanyi itu lebih tinggi daripada pria-pria. Tapi bukan berarti para pria nggak ada yang oktavnya tinggi, nggak ada oktavnya maksudnya. Terus ya perbedaan utamanya ya karena pria menghasilkan sebuah cairan dari kelenjar kelamin yang bernama air mani itu. Terus tinggi badan sudah saya katakan tadi. Terus tahap pubertas yang ada pada manusia nih teman-teman ada 3 tahap pubertas, dimana ini berlangsung 2 tahun sebelum akan terjadi pubertas utama. Dan sebelum terjadi itu biasanya tubuh itu secara tidak langsung dan secara tidak disadari itu akan melakukan kematangan fisik awal-awal agar nantinya ketika pubertas kematangan seksual bisa lebih cepat dan lebih tertata pada tubuh. Nah, ketika pada bagian pubertas, titik utamanya ini kematangan seksual dengan dimunculnya pada wanita atau anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki, dan ya seperti itu. Biasanya lebih nggak stabil kalau anak laki-laki. Kemudian nanti pada masa pasca pubertas itu ada 1 hingga 2 tahun sehingga fungsi reproduksinya sudah lebih matang dan seluruh pertumbuhannya itu selurus dengan pertumbuhan tulang pada tubuh. Jadi ya biasanya kalau udah matang semua ya tubuh itu sudah nggak bisa terlalu mudah untuk meninggi lagi. Itu salah satunya. Nah itu teman-teman. Jadi ya penyebab pubertas itu ada peran kelenjar pituitari, terus peran gonad dan interaksi kelenjar pituitari dengan gonad itu sendiri. Jadi sebenarnya banyak banget hal yang membuat manusia itu bisa berubah di tahap perubahan akil balik terakhir ini. Karena tergantung juga dari hormon-hormon yang ada, memang itu sangat berpengaruh dan membantu sekali dalam kelangsungan hidup manusia agar bisa melakukan reproduksi secara normal. Oke, seperti itu teman-teman. Dan yang terpenting tuh ketika tahap ini tuh orang tua tuh sangat berperan penting sebagai parenting dan pendamping, karena ini juga akan membantu pembuatan karakter pada orang tersebut.
maksudnya anak Anda nantinya, dimana anak Anda nantinya tuh seperti apa, seperti itu sudah diarahkan. Tapi memang perlu kita akui, para remaja-remaja ini lebih condong sulit untuk diatur, dan mereka biasanya bergerak dengan intuisinya masing-masing dan yang menurut mereka itu benar. Namun yang terpenting adalah kita harus memanfaatkan kondisi-kondisi yang ada agar bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada, sehingga anak tidak sampai terlambat dalam menyadari bakat dan kemampuannya. Ini sangat penting loh teman-teman. Sebagai tema pubertas kali ini tuh harus kita ketahui jeli banget. Dan ingat baik-baik, kenapa saya tadi bilang di awal ini untuk masalah pernikahan muda dan lain-lain, karena pada bagian ini manusia tuh sudah di umur 14 saja sudah bisa memiliki keturunan. Terus seperti itu, jadi harus diketahui betul-betul, karena pada dasarnya manusia yang baik itu secara harfiahnya ya, tapi bukan berarti saya melarang pernikahan muda, itu silahkan, tuh pilihan teman-teman. Pada dasarnya umur terbaik untuk sesuai dengan dasarnya adalah 21 tahun ke atas. Untuk para pria lebih baik umur 25 tahun minimal untuk menikah. Untuk para wanita ya 22, karena tambahkanlah 1 tahun di atas batas untuk melakukan hubungan intim. Oke, seperti itu. Mungkin kali ini podcastnya kita akan sedikit lebih berbau dewasa, tapi maksudnya tetap baik. Ini untuk education juga, karena banyak sekali orang-orang yang kurang memperhatikan pertumbuhan pada anak atau pada dirinya sendiri nih. Ini anak-anak remaja pun harus tahu. Jadi ya, ketika ada pubertas, Anda harus mencari suatu hal yang Anda inginkan, kayak hobi atau apapun itu, dan kembangkan selalu bakat Anda. Setelah itu, lakukanlah yang terbaik. Dan sebagai masa remaja Anda harus gunakan dengan efektif mungkin agar Anda bisa mendapatkan suatu hal yang nantinya bisa menjadi jalan hidup Anda. Kali ini mungkin juga ada beberapa motivasi dari yang saya katakan, karena saya sebagai caster juga sudah pernah mengalami fase ini, dan ya bisa dibilang menyenangkan bisa dibilang menyebalkan bisa, dan ya emosi manusia di tahap ini memang tidak bisa stabil. Nah, yang pertama adalah teman-teman yang remaja itu harus selalu bisa self control, karena itu sangat penting. Oke, mungkin podcast kali ini sedikit lucu dan sedikit aneh, nggak seperti biasanya, tapi ini sebagai pembelajaran juga untuk saya dan teman-teman tentunya tentang bagaimana pubertas manusia itu bisa terjadi. Dan yang intinya itu semua berasal dari otak dan kembali pada bagian kelamin, dan itu bisa teman-teman lihat di Wikipedia dan lain-lainnya sebagai simulasinya aja. Jadi segala hal yang dimulai itu berasal dari otak, karena otak melepas hormon yang menyebar dalam tubuh. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan sayangilah orang di rumah agar teman-teman selalu diberikan rezeki. Thank you for listening. Bye bye.